Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok SISOP ingin menjelaskan mengenai praktikum SISOP kami yang kedua, yaitu mengenai synchronizes, threads, dan proses. Nah, bisa di scroll. Nah, untuk dari kelompok kami ada saya sendiri, Obenel Anto Pasaribu dengan NIM 01, ada Arono Tapea dengan NIM 22, ada Glenn Sitorus dengan NIM 24. Nah, untuk pengerjaannya kami bagi menjadi tiga pengerjaan ya. Jadi untuk saya sendiri, eh, saya pada bagian sinkronisasi dan semafor. Nah, saya akan menjelaskan untuk bagian B nomor satu, sinkronisasi dengan semafor. Nah, fungsi semafor tidak dimulai dengan thread, thread ya. Nah, seperti kebanyakan fungsi spesifik thread, tetapi dengan send, misalnya send underscore ya. Nah, empat fungsi dasar semafor digunakan untuk thread, di antaranya ada sem underscore init, sem underscore wait, sem underscore post, dan sem underscore destroy. Nah, bisa kita lihat di sini ada integer integer sem init ya. Ini adalah kode untuk si semafornya tadi, contoh kodenya ya. Nah, lalu ada parameter pertama berfungsi untuk memiliki objek semafor yang ditunjuk oleh si semafor yang tadi, aku semafor. Nah, parameter kedua menentukan bagaimana semafor akan di-sharing. Nah, jika bernilai nol, maka semafor dapat di-share antar thread dalam satu proses. Tapi jika bernilai satu, maka semafor dapat di-share antar proses ya. Nah, parameter terakhir berfungsi untuk memberikan nilai awal ke objek semafor yang diinisialisasi pada parameter pertama. Nah, hasil dari sistem init itu merupakan integer bernilai nol jika inisiasi semafor berhasil dan bernilai satu jika terdapat error. Nah, ada pasangan fungsi yang berguna untuk mengontrol nilai semafor yang dideklarasikan. Contohnya ada eh, sem weight ya, dan sem underscore t dikalikan dengan sem ya. Nah, ada sem post, itu sem underscore t dikali sem. Nah, lalu ada kedua fungsi di atas itu ngambil pointer ke objek semafor yang diinisialisasi pada sem underscore init ya. Nah, fungsi sem post secara otomatis itu meningkatkan nilai semafor sebesar satu. Nah, sedangkan fungsi sem wait secara otomatis mengurangi nilai semafor sebesar satu. Nah, jika Anda memanggil sem underscore wait pada semafor dengan nilai 2, maka thread akan dieksekusi sehingga nilai semafor menjadi satu. Jika sem wait dipanggil lagi pada semafor yang sama dan akan mengakibatkan nilainya menjadi nol, maka thread tersebut akan menunggu untuk dieksekusi sampai ada thread lain yang meningkatkan nilai semafor tersebut sehingga tidak lagi bernilai nol uh, melalui sem post. Nah, yang fungsi semafor terakhir adalah sem destroy ya. Nah, fungsi ini digunakan saat semafor yang Anda buat selesai yang dinyatakan sebagai dengan fungsi seperti ini. Ini integer sem underscore destroy. Sem underscore t kali dikalikan dengan si sem ya. Oke, bisa di next, digeser. Nah, ada fungsi yang ngambil pointer ke semafor dan merapikan sumber daya yang mungkin dimiliki. Nah, seperti kebanyakan fungsi Linux, semua fungsi ini mengembalikan nilai nol jika berhasil dan selain nol jika terdapat error. Nah, untuk bagian prosedurnya sepertinya sudah saya ini buat juga di bagian code, jadi ini tidak terlalu perlu di next saja. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pada program semafor basic di C, terdapat satu global variable yaitu buff indeks kelima yang akan diakses oleh thread 1 dan thread 2 melalui fungsi berikut.
Lalu di tab 1 akan membentuk fungsi my function one. Fungsi tersebut akan mengisi buff-nya, buffer, dengan hello there, lalu pernyataan berikut. Sedangkan tab kedua akan membentuk fungsi my function itu, di mana fungsi tersebut akan menampilkan isi dari buff melalui pernyataan berikut. Nah, hasilnya bisa dilihat kedua dan nah, selanjutnya kita diminta untuk memprogram mereka menjadi Singapore dengan kasus produser consumer treat dan mengikuti prosedur defining. Bisa dilihat di sini kita sebenarnya global satu globalnya sampai global artinya ada inisialisasi for listriknya buat siaran menunggu untuk penguatan trade pada program lintas akan mengakses fungsi producer dan consumer di mana masing-masing fungsi tersebut akan memiliki 4 trade. Trade producer akan mampu untuk memasuki critical section, lalu jika diizinkan maka itu suatu nilai pada kelompok. Satu fungsi consumer akan masuk ke critical section jika trade pada producer meninggalkan critical section lalu mengonsumsi nilai per yang tertuju. Pada program lintas terdapat 3 sumber yaitu empty, full, dan test yang akan dipakai supaya produser akan berhenti memproduksi data jika buffer sudah penuh dan consumer akan berhenti mengkonsumsi data jika buffer telah kosong. Untuk sewa bisa dilihat dari terminal berikut hasilnya. Ini mungkin schema trade menunggu hingga trade nah, variabel kondisi selalu dipakai bersama untuk memprosesnya. Fungsinya kita pakai dan kondisi dalam dan wait. Sebagai berikut, kita perlu kunci konteks sebelum menunjuk fungsi delta. Semua thread yang menunggu pada variabel kondisi akan ditunda, sehingga thread lain menggunakan fungsi sinyal yang di atas berikut. Nah, seperti sebelumnya, kita harus kunci di fungsi di atas dan dibuka setelahnya fungsi sinyal menyebabkan setidaknya satu kertas dibuat. Selanjutnya, kita diminta untuk memprogram untuk definition variable kasus producer untuk berjalan untuk produser. Prosedurnya untuk hasilnya bisa dilihat berikut di mana terdapat beberapa thread yang akan fungsi producer dan consumer. Fungsi producer akan memproduksi satu nilai pada buffer hingga penuh, lalu fungsi consumer akan mengikuti nilai pada buffer yang telah terisi penuh di kosong. Sinkronisasi dengan multitext ini menyinkronkan akses program multithread adalah yang multitext akan muncul exclusion di mana bertindak memungkinkan program objek supaya satu trik saja yang hanya bisa diakses ketika section. Ini untuk mengakses ke bagian critical section, kita perlu mencoba teks terlebih dahulu dan kemudian buka kuncinya setelah selesai. Fungsi dasar yang diperlukan kayak teks ini mirip dengan ditentukan oleh Singapore. Ini karena sebagai berikut dari akses komunitas di sini akan memberikan nilai nol jika nol akan menunjukkan error. Sama seperti Singapore, mengambil pointer ke objek yang ditransformasi. Hal ini beda. Parameter atribut terapi itu mungkin kita menggunakan atribut contohnya akan terus Selanjutnya menggambar di mana Mas
cara mereka tetap agar filsuf agar tidak terjadi deadlock atau kebuntuan ataupun juga starvation. Gimana seorang filsuf tidak di dalam sistem produksi dan pengelolaan contohnya seperti itu. Oh tuh dapat pembatasan loop pada kode tersebut. Untuk menghentikan kode tersebut, eh, untuk mempertahankan kode tersebut agar tidak berjalan lagi, kita dapat menggunakan combo dengan combo Ctrl plus C. Dan ada pun beberapa solusi yang dapat kita buat agar berhenti selain dengan cara di atas yaitu yang kita menambahkan pada iterasi agar otomatis terhenti. Jika ingin pemrograman berhenti setelah beberapa iterasi, ubah kode dengan menambahkan batasan perulangan. Misalnya setiap filsuf hanya makan 5 kali, lalu program berhenti. Dan seperti inilah contoh untuk kode yang diupdate-nya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan timer otomatis yang berhenti setelah waktu tertentu. Jika yang program berhenti setelah misalnya 10 detik, kita bisa menggunakan alarm. Di mana di sini kita dapat melihat alarm 10. Dan di sini program akan berhenti setelah 10 detik. Dan di sini sinyalnya untuk tangani sinyal alarm. Dengan ini, setelah 10 detik, program ini otomatis terhenti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.